Terdampak kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat berusaha mencari sisa barang yang masih bisa diselamatkan dari rumah mereka yang terbakar. Sementara itu, posko pengungsian sementara didirikan di depan Polres Jakarta Pusat. Sejak pagi, warga bergotong royong membersihkan puing-puing dari rumah yang terbakar. Warga juga berusaha mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Untuk sementara, warga yang terdampak kebakaran mengungsi di pengungsian dekat Polres Jakarta Pusat. Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat pada Senin lalu menghanguskan lebih dari 500 rumah permanen dan semi permanen. Tidak ada korban jiwa, namun 2 warga dibawa ke rumah sakit akibat sesak napas. Video rekaman udara memperlihatkan dampak kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol. Setidaknya 543 rumah warga yang dihuni lebih dari 1.000 jiwa ludes terbakar. Besarnya api yang cepat menjalar membuat warga tidak sempat menyelamatkan harta berharga mereka saat kebakaran terjadi. Penyebab kebakaran kini masih diselidiki. Pasca kebakaran, petugas pemadam kebakaran terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Kebakaran dilaporkan berdampak pada 10 RT di kawasan itu. Data sementara lebih dari 600 keluarga terdampak kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun 2 warga dibawa ke rumah sakit karena sesak nafas akibat kepulan asap pekat. Di lokasinya di RW 04 ada 10 RT yang terdampak. Kemudian ada sementara yang didata jumlah bangunan masih dilakukan pendataan hampir mencapai 543 bangunan. Kemudian sementara juga sedang didata jumlah kakaknya lebih dari 600-an kakak. Ya. Dan untuk mengetahui informasi terbaru kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rininta Niken dan juru kamera Haniel Rivelindo di kawasan Kemayoran. Rafael, dan kemudian untuk saat ini sudah ada rekan Rininta Niken. Niken, untuk saat ini bagaimana penanganan pasca kebakaran di permukiman kawasan Kemayoran Gempol dan apa saja yang sudah ditemukan dan apa saja yang sudah diungkap oleh pihak kepolisian terkait dengan penyebab pasti terkait dengan kebakaran ini? Baik Juno dan juga saudara, memang sebanyak 34 unit mobil pemadam kebakaran dan juga 170 personel memang telah diturunkan pada Selasa sejak dini hari, dan memang pemadaman dan juga pendinginan memang sudah dilakukan pada pukul 6 hingga 11 siang pada hari Selasa. Namun hingga dengan saat ini pada hari Rabu 22 Januari status ini memang sudah hijau. Berdasarkan data sementara juga memang ada 543 rumah semi permanen yang hangus terbakar, dan kebakaran itu juga membuat ribuan warga terdampak yang terdiri dari 607 kepala keluarga dan juga 1.797 jiwa yang terdampak. Pada saat ini dan tepatnya pada pagi hari ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat yakni Kombes Pol Susatyo Condro menyatakan api pertama kali memang muncul pada saat pukul 1 dini hari, tepatnya pada hari Selasa, dan memang itu maksud saya adalah memang itu berada di atap rumah warga, tepatnya di salah satu lantai 2 yang memang bermula dari korsleting listrik. Kini seluruh warga memang sedang bergotong royong seperti yang sudah diberitakan juga tadi, membersihkan puing, menjaga seluruh bangunan. Jika sebelumnya memang ada informasi terkait bahwa ada barang-barang warga yang rentan dari pencurian, yakni seperti pompa air, besi-besi dan lain sebagainya, Polres Jakarta Pusat sendiri melakukan patroli sejak malam, dan juga ini barang-barang yang ada di Kemayoran Gempol ini di RW 04 juga sudah diamankan juga dan dijaga masing-masing dari RT dan juga Karang Taruna. Juno. Ini kan untuk saat ini ada warga 1.700 yang terdampak akibat kebakaran. Lalu saat ini bagaimana warga yang terdampak untuk mengungsi, dan apakah tempat untuk pengungsian ini mampu menampung ribuan warga ini? Baik Juno dan juga saudara, seperti yang kita tahu bahwa korban jiwa memang di sini adalah 0, dan memang ada 2 yang dibawa ke rumah sakit karena sesak nafas akibat terdampak dari asap kebakaran yang melanda pada Selasa waktu setempat. Tapi kalau misalnya kita boleh
mendata bahwa memang yang terdampak adalah kebanyakan dari lansia, yaitu sebanyak 198 dan juga balita 80. Jika ibu-ibu dan anak-anak ditempatkan di Aula Polres Jakarta Pusat, dan saat ini memang sedang proses pemindahan ke tenda pengungsi BPBD, Kemensos dan juga Kanwil serta Kodim 0501 Jakarta Pusat. Tetapi tadi Kombes Pol Susatyo juga menyatakan bahwa jika memang tenda pengungsian tersebut tidak bisa ibaratnya menanggung seluruh korban yang terdampak, Aula Polres dari Jakarta Pusat tetap akan menjadi posko pengungsian untuk ibu-ibu dan juga anak-anak. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Rinanta Niken dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan saudara